Pernahkah Anda merasa sibuk seharian tapi hasilnya gitu-gitu aja? Seolah-olah waktu 24 jam sehari tidak pernah cukup. Jika ya, Anda tidak sendirian. Banyak dari kita terjebak dalam apa yang disebut kesibukan semu, atau pseudo productivity, di mana kita melakukan banyak hal, tetapi tidak banyak yang benar-benar penting. Hari ini, kita akan membongkar sebuah prinsip yang bisa mengubah cara Anda bekerja dan hidup selamanya. Namanya adalah prinsip Pareto, atau yang lebih dikenal sebagai aturan 80/20. Prinsip ini, yang dicetuskan oleh ekonom Italia Vilfredo Pareto, pada dasarnya menyatakan bahwa sekitar 80% hasil yang kita dapatkan berasal dari hanya 20% usaha yang kita lakukan. Awalnya, Pareto mengamati bahwa 80% tanah di Italia dimiliki oleh hanya 20% populasi. Ternyata, pola ini berlaku di hampir semua aspek kehidupan. 80% keuntungan perusahaan seringkali datang dari 20% pelanggan. Setianya, 80% keluhan pelanggan berasal dari 20% masalah produk yang sama. Dan yang paling relevan bagi kita, 80% pencapaian terbesar dalam hidup Anda kemungkinan besar akan datang dari 20% aktivitas paling krusial yang Anda lakukan. Ini adalah sebuah power law, hukum kekuatan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan masif antara input dan output. Tantangannya adalah kita sering menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk 80% aktivitas yang hanya memberikan 20% hasil. Kita sibuk membalas email yang tidak penting, menghadiri rapat yang tidak produktif, atau mengerjakan tugas-tugas remeh yang sebenarnya bisa ditunda atau bahkan dihilangkan. Inti dari menguasai prinsip Pareto adalah belajar mengidentifikasi dan memfokuskan energi kita pada 20% aktivitas yang bernilai tinggi tersebut. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tapi tentang bekerja lebih cerdas. Ini tentang melakukan deep work pada hal-hal yang benar-benar menggerakkan jarum penunjuk kemajuan Anda. Jadi, bagaimana cara kita menemukan 20% emas itu di tengah tumpukan pekerjaan sehari-hari? Langkah pertama adalah audit waktu dan tugas. Selama 1 minggu, catat semua yang Anda lakukan dan berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk setiap tugas. Kemudian, di akhir minggu, lihat kembali daftar tujuan besar Anda, baik itu tujuan karir, bisnis, atau pribadi. Tandai aktivitas mana dari daftar Anda yang secara langsung berkontribusi pada tuan-tuan tersebut. Anda mungkin akan terkejut melihat betapa sedikitnya aktivitas yang benar-benar berdampak. Aktivitas inilah yang menjadi kandidat kuat untuk 20% Anda. Sisanya, itulah 80% yang perlu kita kelola dengan lebih baik. Setelah kita punya gambaran tentang mana tugas yang bernilai tinggi dan mana yang bernilai rendah, langkah selanjutnya adalah menggunakan alat bantu untuk membuat keputusan yang lebih objektif. Salah satu alat terbaik untuk ini adalah matriks keputusan, atau yang sering disebut matriks Eisenhower. Bayangkan sebuah kuadran dengan 2 sumbu. Sumbu vertikal untuk penting dan sumbu horizontal untuk mendesak. Setiap tugas Anda bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari 4 kotak. Kuadran pertama, penting dan mendesak. Ini adalah krisis, masalah mendesak, atau proyek dengan deadline ketat. Tugas di sini harus segera dikerjakan. Kuadran kedua, penting tapi tidak mendesak. Inilah 20% emas kita. Ini adalah aktivitas strategis seperti perencanaan jangka panjang, membangun hubungan, belajar skill baru, atau berolahraga. Inilah area di mana para proaktif menghabiskan sebagian besar waktunya. Kita harus menjadwalkan dan memproteksi waktu untuk aktivitas di kuadran ini. Kuadran ketiga, tidak penting tapi mendesak. Ini adalah jebakan produktivitas. Contohnya seperti beberapa telepon, email, atau interupsi yang terasa mendesak tapi sebenarnya tidak berkontribusi pada tujuan besar Anda. Tugas di sini idealnya didelegasikan. Dan kuadran keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Ini adalah aktivitas pembuang waktu murni, seperti scrolling media sosial tanpa tujuan atau menonton TV berlebihan. Tugas di sini harus dieliminasi. Dengan memetakan tugas Anda ke dalam matriks ini, Anda secara visual bisa melihat di mana energi Anda seharusnya terfokus. Fokus utama Anda haruslah pada kuadran kedua, yaitu aktivitas penting tapi tidak mendesak. Dengan proaktif mengerjakan tugas di kuadran ini, Anda akan mengurangi jumlah krisis atau tugas di kuadran pertama. Sekarang kita sampai pada bagian yang sering kali paling sulit bagi banyak orang. Delegasi. Mengapa sulit?
Karena kita sering berpikir, lebih cepat kalau saya kerjakan sendiri, atau orang lain tidak akan bisa mengerjakannya sebagus saya. Ini adalah cognitive bias yang menghambat pertumbuhan. Mendelegasikan 80% tugas bernilai rendah adalah kunci untuk membebaskan waktu dan energi mental Anda agar bisa fokus pada 20% tugas strategis. Delegasi bukan sekadar menyerahkan pekerjaan. Delegasi yang efektif adalah tentang pemberdayaan. Anda harus memilih orang yang tepat, memberikan instruksi yang jelas, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, dan yang terpenting, memberikan kepercayaan. Mulailah dengan mendelegasikan tugas-tugas yang bersifat administratif atau rutin yang tidak memerlukan keahlian unik Anda. Misalnya, penjadwalan janji temu, riset data awal, atau pengelolaan email. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya membebaskan waktu Anda, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anggota tim Anda untuk belajar dan berkembang. Ingat, seorang pemimpin yang hebat tidak diukur dari seberapa banyak pekerjaan yang dia lakukan sendiri, tetapi dari seberapa efektif dia bisa menggerakkan timnya untuk mencapai tujuan bersama. Delegasi adalah multiplikator kekuatan. Menguasai prinsip Pareto bukanlah proses sekali jalan. Ini adalah siklus berkelanjutan yang membutuhkan tinjauan dan penyesuaian secara teratur. Apa yang menjadi 20% aktivitas penting Anda hari ini mungkin akan berubah 6 bulan dari sekarang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan performance review atau tinjauan kinerja secara berkala terhadap diri sendiri. Setiap akhir minggu atau akhir bulan, luangkan waktu untuk merefleksikan beberapa hal. Pertama, apa saja pencapaian terbesar Anda? Kedua, aktivitas mana yang paling berkontribusi pada pencapaian tersebut? Ketiga, aktivitas mana yang menyita banyak waktu tapi hasilnya minimal? Dan keempat, berdasarkan analisis ini, bagaimana Anda akan menyesuaikan fokus dan prioritas Anda untuk minggu atau bulan berikutnya? Proses refleksi ini membantu Anda tetap lincah dan adaptif. Anda akan menjadi lebih sadar tentang bagaimana Anda menggunakan aset paling berharga Anda, yaitu waktu dan perhatian. Jangan takut untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan 20% prioritas Anda. Setiap kali Anda mengatakan ya pada permintaan bernilai rendah, Anda secara implisit mengatakan tidak pada aktivitas bernilai tinggi yang seharusnya Anda kerjakan. Melindungi waktu Anda untuk deep work adalah sebuah keterampilan, dan itu dimulai dengan keberanian untuk menetapkan batasan. Mari kita rangkum. Prinsip Pareto mengajarkan kita bahwa sebagian kecil usaha kita menghasilkan sebagian besar hasil. Untuk memanfaatkannya, pertama, identifikasi 20% aktivitas vital Anda melalui audit waktu dan tugas. Kedua, gunakan matriks keputusan Eisenhower untuk memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya, dengan fokus utama pada kuadran penting tapi tidak mendesak. Ketiga, delegasikan secara cerdas 80% tugas bernilai rendah untuk membebaskan kapasitas mental dan waktu Anda. Dan keempat, lakukan tinjauan rutin untuk terus menyempurnakan fokus Anda dan beradaptasi dengan perubahan prioritas. Menerapkan aturan 80/20 mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya. Anda harus melawan kebiasaan untuk selalu sibuk dan mulai fokus pada dampak. Tapi percayalah, hasilnya akan luar biasa. Anda akan merasa tidak hanya lebih produktif, tetapi juga lebih tenang, lebih strategis, dan lebih puas dengan pekerjaan Anda. Anda akan beralih dari sekadar reaktif terhadap tuntutan sehari-hari menjadi proaktif dalam merancang kesuksesan Anda. Ini adalah pergeseran dari sekadar melakukan banyak hal menjadi melakukan hal yang benar. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten lain yang bisa membantu Anda bekerja lebih cerdas dan hidup lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya.